Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Khairuddin, NPM 2420501064. Di sini saya akan mengerjakan tugas 5 dari microcontroller, yaitu interupsi eksternal. Kalian bisa baca soalnya dari sini. Kemudian saya akan membuat rangkaiannya. Rangkaian yang dibutuhkan yaitu yellow, LED merah, resistor, buzzer. Oke. Kemudian kita akan susun rangkaiannya. Terus LED kuning di pin 14. Kuning. Tambahkan resistor. Kemudian kita ganti 330. Kemudian kita tambahkan ground. Kemudian LED merah di pin 15. Kemudian kita tambahkan resistor. Oke, kemudian 7 segmen tipe common cathode. Nah, kita pilih yang warna merah. Oke. Oke, kemudian di pin 22 sampai 28 di urutan. Oke, kemudian yang ini kita kasih ke ground. Oke, kemudian buzzer di pin 36. Buzzer 36. Kita perbesar 36. Oke, kemudian kita tambahkan ground. Kemudian push button di pin 3. Button di pin 3. Oke. Ya. Nah, jadi seperti ini rangkaian dari tugas 5 interupsi eksternalnya. Oke, kita akan langsung masuk ke kode programnya. Kalian pilih GCC executable, kemudian pilih penyimpanannya, kemudian kalian pilih Atmega 16. Kemudian kita definisikan dulu frekuensi clock yang kita pakai, yaitu 8 juta MHz. Kemudian kita gunakan library delay. Kemudian kita gunakan library interrupt. Nah, ya. Kemudian kita akan definisikan terlebih dahulu fungsi yang akan kita buat, yaitu void setup interrupsi. Jadi nanti kita akan mempunyai fungsi yang bernama setup interrupsi. Oke, kemudian kita akan menggunakan segmen. Jadi kita harus tahu bit mana yang untuk menyalakan A, B, C, D, E, F, G. Nah, kemudian kita pilih tipe data integer win 8 T. Kemudian kita kasih nama arraynya itu angka, jumlahnya itu 10. Nah, kemudian dengan daripada saya nulis kelamaan, mending kita salin, nanti kalian bisa salin di deskripsi. Nah, ini adalah untuk bit untuk menyalakan 0, 1, 2 sampai 9. Kemudian kita akan definisikan output semuanya. Tadi DDRD untuk menyalakan LED kuning, kemudian DDRD untuk menyalakan LED merah, kemudian DDRC ini adalah output dari segmennya. Oke, kemudian kita akan output buzzernya yaitu di DDRA, kemudian DDR4. Kemudian input dari push buttonnya yaitu di
Win 2. Oke. Kemudian dari setiap ini kita akan menonaktifkan terlebih dahulu semuanya pada kondisi awal. Oke. Kemudian nonaktif dan ini juga nonaktif. Untuk DTC kita nonaktifkan 0, ini artinya semua bit bernilai 0. Kemudian push buttonnya, output buzzernya. Kemudian ini untuk menyalakan internal pull up dari input push button seperti ini. Kemudian kita panggil setup interupsi, kita panggil isi programnya. Kemudian dari kondisi awal yaitu segmen mati, berarti ini kita salin. Kemudian LED merah mati, ini merah mati. Kemudian LED kuning menyala, jadi LED kuning kita ganti. Kemudian kita ganti port C. Oke. Oh ya, ini maaf, ini harusnya port ini juga port. Oke. Nah, setelah itu kita akan membuat si kuning ini berkedip dengan delay tadi, delay 50. Kemudian salin. Ini akan kondisi normal, yaitu akan berkedip. Delay, oke, sudah. Nah, kemudian kita akan membuat fungsi ISR, yaitu ISR, kemudian in 2 flag. Kemudian disinilah nanti ketika interupsi terjadi, maka program akan mengeksekusi kondisi di ISR ini. Setelah terjadi interupsi, maka buzzer merah akan menyala. Setelah itu LED kuning akan mati. Kemudian ini kondisi LED naik dari 1 sampai 9. Kemudian kita bikin perulangan on in I sama dengan 1, kemudian I kurang dari sama dengan 10, kurang dari 10, kemudian I plus. Kemudian di sini kita akan menyalakan punya port C, punya segmen port C sama dengan angka I. Kemudian setelah itu buzzernya akan aktif. Berarti buzzer akan aktif. Nah, kemudian kita kasih delay. Buzzer aktif sekitar 100 milisecond. Kemudian LED kuning, buzzer akan off kembali. Berarti salin. Nah, kasih delay 900. Oke, jadi nanti perulangan ini akan naik dari 1 sampai 9, didapatkan dari array yang sudah disimpan. Kemudian buzzer akan berbunyi, kemudian buzzer akan mati, dan angka ini akan menampilkan selama 1 detik sesuai dengan kondisi real time. Kemudian LED turun dari 9 sampai 0. Nah, kita tinggal salin ini. Kemudian kita ubah nilainya dari 9. Kemudian kita ganti lebih dari sama dengan 0. Ini min. Sudah, jadi nanti kondisi LED turun dari angka 9 menuju ke angka 0. Kondisinya sama, buzzer akan berbunyi, dan angka ini akan menampilkan selama 1 detik. Seperti itu. Kemudian kita akan panggil fungsi interupsi tadi, yaitu kita salin. Kemudian kita isi untuk men-set sumber interupsi tersebut. Oke, ICR dengan 1, 2. Nah, kemudian di NT2 ini karena tadi di gini, itunya adalah di NT2 pin 3 adnika 16. Kemudian karena in 2, maka kita menggunakan N1 CSR. Kemudian 1 ICS 2. Kemudian kita aktifkan global interrupt, yaitu CAI. Nah, ini adalah sudah jadi, nanti akan kita cek. Ini adalah program dari interupsi eksternal yang dari soal 5. Kemudian kita akan compile apakah ada kesalahan. On ISC. Nah, oke, sukses. Kemudian kita akan langsung menampilkan di ini.
kalian klik kanan, kemudian edit properties, kalian pilih 8 MHz, upload program, kalian pilih program yang kalian simpan, itu kalian pilih yang hex, dan open. Oke. Dan kita akan lihat. Nah, pada saat kondisi normal, maka LED kuning akan berkedip selama 50 milisecond, karena ini masih penyeberangan. Kemudian saat terjadi interupsi, nah maka LED kuning tadi akan berhenti sementara dan akan digantikan dengan interupsi, yaitu LED merah akan menyala dan segmen akan menghitung dari angka 1 sampai 9, kemudian 9 balik lagi ke angka 0, dan akan melanjutkan program yang tadi setelah interupsi itu berakhir. Kita lihat lagi kondisi normal. Nah, kondisi setelah interupsi seperti itu. Ini adalah kondisi setelah interupsi. Ketika interupsi selesai, maka program utama akan dijalankan kembali. Nah, seperti itu. Di sini adalah penyelesaian dari rangkaian soal interupsi eksternal. Terima kasih.